A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waqul rabbi zidni ilma, waqul rabbi zidni ilma, waqul rabbi zidni ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya pada malam ini kita membahas bab mengenai pada saat sekarang benar tidak dibutuhkan lagi seorang nabi. Kenapa? Nah, inilah dalilnya. Akan kami bacakan surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Namun kami bacakan secara lengkap. Namun ayat-ayat yang lain secara ringkas saja. Salah satunya yang pertama adalah surat Ar-Rahman ayat 19, 20. Yaitu bertemunya dua lautan, yang satu pahit, asin namun pahit, yang satu lagi manis namun tawar, manis. Dan yang kedua dalilnya Yunus ayat 92, itu mengenai jasad Fir'aun yang diselamatkan. Yang ketiga surat Al-Isra ayat 44, itu langit terdiri 7 lapis. Dan yang selanjutnya surat Al-Anbiya ayat 30, yaitu makhluk hidup berasal dari air. Dan surat An-Nisa ayat 56, yaitu di akhirat, di neraka nanti manusia itu dibakar kulitnya saja. Nah, surat Al-Mu'minun ini dari ayat 12, 13, 14 kami bacakan. Pada ayat 12 surat Al-Mu'minun, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Yang ke-13, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Yang 14-nya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Itu yang kita bahas pada malam ini, yaitu mengenai tidak dibutuhkan lagi seorang nabi. Kenapa? Kita tahu pada saat sekarang ilmu pengetahuan itu sudah sangat maju sekali. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Kalau orang bilang Al-Quran itu buku ilmu pengetahuan, itu salah. Itu saya nggak setuju bahwa Al-Quran itu ilmu pengetahuan. Yang jelas Al-Quran itu adalah sebagai petanda bahwa ada satu zat yang maha mengetahui, maha berilmu, maha melihat. Disitulah kita sebagai manusia akhir zaman, Allah sudah menunjukkan kepada kita bahwa manusia akhir zaman ini adalah manusia berilmu pengetahuan, dan Allah sudah melihatkannya di pada Al-Quran.
Nah, kepada siapa utamanya Al-Quran itu ditunjuk adalah kepada ilmuwan yang pintar tadi, dan manusia-manusia yang mau memakai otaknya, berpikir, menganalisa sesuatu hal, sehingga apabila dia membaca Al-Quran, dia akan menjadi sangat paham sekali, sangat mengerti sekali. Kenapa Allah menunjukkan? Memang nggak semua ilmu pengetahuan di Al-Quran itu ditunjukkan, hanya beberapa buah saja. Karena apa? Kalau semua ilmu pengetahuan itu ditulis di Al-Quran, Al-Quran itu sangat tebal sekali. Nah, yang Al-Quran sekarang yang jumlah ayatnya cuma 6.666 itu sekitar situ, lagi malas kita bacanya. Apalagi kalau seandainya Al-Quran itu sangat tebal sekali sehingga jumlah halamannya sangat-sangat tinggi sekali. Makanya hanya seberapa ayat Allah tunjukkan kepada umat zaman sekarang, kita sebagai manusia sudah bisa memahaminya. Begitu, bahwa Allah ingin menunjukkan kepada manusia zaman sekarang itu bahwa ada satu zat yang bernama Allah, yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Makanya kita harus melihat Al-Quran itu sebagai petanda bahwa ada satu zat yang maha mengetahui, yang bernama Allah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar, dan maha berilmu. Nah, makanya kami titik beratkan kenapa tidak dibutuhkan lagi Nabi pada saat sekarang, karena Al-Quran itu sudah melihatkan. Dan Al-Quran itu adalah aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah. Nah, harusnya kita mematuhi hukum Allah itu. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Allah. Makanya kita tidak boleh membuat aturan-aturan baru. Itu bernama bid'ah nama. Nah, kalau makanya Bapak Ibu Saudara teman-teman, kita memiliki otak, kita harus menganalisa. Kita membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar baca, tapi yang penting dipahami, dihayati, sehingga kita mengerti. Kalau kita udah mengerti, baru kita akan menuju keimanan yang lebih tinggi lagi. Kita bisa menganalisanya, kita bisa memahaminya, ya. Nah, yang paling penting dalam permasalahan ini adalah Al-Quran itu sebagai petanda bahwa ada satu zat yang bernama Allah, yang mengetahui, yang maha mencipta, maha berilmu, maha melihat, maha mendengar, maha merasakan. Ya. Makanya salah satu permasalahan ini, jangan pernah menyebut Al-Quran itu buku ilmu pengetahuan. Itu saya nggak setuju sekali. Saya tidak setuju sekali. Saya lebih cenderung sebagai buku petunjuk petanda, bahwa buku petanda, sebuah petanda menunjuki bahwa ada satu zat yang bernama Allah, yang maha berilmu, maha mengetahui, maha memahami, maha melihat, maha mendengar. Oke. Sampai di sini, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Kalau apa yang kami sampaikan ini benar, datang dari sisi Allah. Kalau salah, dari kami sendiri.
Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.